Ya, bisa dengar suara saya? Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Ya, saat ini kita sudah ada di link Zoom kompak siang. Ya, ada Bu Inggit. Apa kabar Bu Inggit? Ada Pak Siswanto, ada Pak Peter, ada Dr. Saud, ada Bu Maria Kendek, Nabire hadir. Oke, Pak Bambang dan Pak Karel. Ada Bu Vita. Nah, inilah ya. Oke, teman-teman bertemu lagi dengan saya. Saya Andre sebagai tuan rumah di Kompak Siang di acara Ruang Testimoni Talk Show yang kita tayangkan melalui YouTube channel setiap hari Senin sampai Kamis ya. Mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Oke. Karena tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Oke, selamat bergabung di link Zoom kompak siang hari ini. Anda bukan orang asing, karena kita semua satu dalam keluarga Allah. Dan yang baru bergabung, dan yang sedang menonton YouTube channel ini di rumah, jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Ya. Selama Anda menyaksikan acara ini, baik yang menyaksikan melalui YouTube channel ini, seperti biasa, bisa memberikan komentar di atau saran ya di kolom komentar yang ada ya. Marilah kita berkomentar dengan kata-kata yang positif dan membangun. Ya, dan bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, pastikan Anda sudah klik subscribe, comment, like, and share ya. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Oke, seperti biasa, kita akan menghadirkan siang ini orang yang spesial yang tentu akan bercerita tentang kehidupannya, mengalami Tuhan Yesus dan bagaimana dia memberitakan siapa Tuhan Yesus pada orang yang belum percaya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Ibu Vita Minarni dari Malang sebagai narasumber kita. Selamat siang Bu Vita, apa kabar? Selamat siang Bapak Ibu, kabar baik. Oke, puji Tuhan. Luar biasa ya, terima kasih sudah hadir di link Zoom kompak siang hari ini. Dan mari, sebelum kita mulai, saya ajak Ibu Vita berdoa, kita sama-sama berdoa ya. Puji syukur Tuhan, kami haturkan kehadiran-Mu pada siang hari ini, karena kasih-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terlebih kami saat ini kedatangan tamu anak-Mu, Bu Vita dari Malang yang Engkau hadirkan di Zoom kompak siang ini sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Agar apa yang kami perbincangkan hari ini adalah semua demi kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap kami yang ada di Zoom kompak siang ini dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami katakan selalu demi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati setiap perangkat elektronik, laptop, handphone, dan jaringan internet, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Makasih Tuhan, kami mulai acara Ruang Testimoni ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, dan tamu kita yang sudah hadir bersama-sama adalah Ibu Vita Minarni dari Malang. Sungguh dahsyat dan istimewa ya. Karena kita akan menyaksikan, mendengarkan satu kesaksian yang benar-benar amazing, luar biasa dan juga dahsyat, karena bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Ibu Vita ini ketika dia mengalami masalah demi masalah pada waktu itu dan dipulihkan hidupnya. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan pesan saya bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton di YouTube channel ini, silakan share ke teman-teman yang lain dimanapun kita aktif bermedsos. Alright, mari kita sambut dengan sukacita. Ibu yang akan bersaksi adalah Ibu Vita Minarni. Salam, selamat siang Ibu Vita. Apa kabar? Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Biasa. Wow. Ibu Vita ya, saya akan share dulu ya satu firman Tuhan buat teman-teman dan kita semua, dan kita akan segera kembali dengan Bu Vita nanti. Firman Tuhan untuk siang hari ini di Yohanes 11. Yohanes 11, ayo buka semua.
Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Semoga firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Semoga firman Tuhan ini memberkati banyak orang. Matius 28, 19, 20, Markus 16, 15, dan Kisah para Saul 1 ayat 8. Dan ajakan kami adalah semua agama mengajarkan kebaikan. Teman-teman, mari kita berkomentar dengan bijak. Berkata-katalah dengan hikmat. Dan puji Tuhan, haleluya. Seperti biasanya, teman-teman, sebagai reminder, ada 2 poin yang saya ingatkan. 1, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. 2, kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain, agar supaya program siang hari ini benar-benar memuliakan Bapa di surga. Dan bagi teman-teman yang rindu dan mau bersaksi dan mau mengisi ruang testimoni di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp di Zoom kompak siang ini di 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Oke, saya sudah tidak sabar mau mendengar kesaksian Ibu Vita. Meskipun saya sudah dengar sedikit, tapi saya percaya kesaksian Ibu Vita saat ini akan benar-benar sangat memberkati dan menguatkan kita semua. Ibu Vita, inilah saatnya. Ibu, saya kasih waktu dan layar buat Ibu Vita hari ini ya, siang ini ya, sebentar. Oke, alright. Bu Vita bisa cerita bagaimana kehidupan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan bagaimana Ibu Vita bisa mengenal siapa Yesus itu sebelum Ibu Vita menjadi Kristen, yang sekarang semangatnya selalu on fire jika memberitakan siapa Yesus pada orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus itu. Silakan dimulai. Saya akan berikan layar dan waktu kepada Vita. Oke, go ahead. Jangan tegang. Relax saja, Bu ya. Pak Karel, tolong dimonitor waktunya mulai dari sekarang. Ya. Oke, 13.20. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Vita, orang tua kasih nama itu cukup unik, yaitu Vitaminarni. Jadi ada kata vitamin di situ. Orang tua saya berharap saya menjadi vitamin bagi orang banyak. Amin. Nah, latar belakang saya adalah seorang guru matematika. Nah, suatu hari, saya sudah berkeluarga dengan 2 orang anak, Bapak Ibu ya. Jadi sudah ibu, cuma belum jadi nenek. Suatu hari ini kami dijadwalkan ikut retreat, guru-guru yang mengajar ini harus retreat selama kurang lebih 5 hari. Nah, retreat inilah yang mengubah hidup saya secara pribadi. Sebelumnya keluarga besar saya adalah dari keluarga non-Kristen, Bapak Ibu, tapi kami anak-anak itu dimenangkan dulu, baru orang tua saya yang dimenangkan oleh kami anak-anaknya, seperti itu. Nah, ketika saya mengikuti retreat ini, itu mengubah hidup saya secara pribadi karena di situ ternyata diajarkan bagaimana itu memberitakan Injil dengan kabar baik dengan cara yang sangat mudah, dengan sistematika yang sangat gampang istilahnya disampaikan kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, ketika saya pulang dari retreat itu, nomor 1 yang saya langsung injili adalah pasangan saya, Bapak Ibu, yaitu suami saya. Ternyata Bapak Ibu, dia adalah orang Kristen ya sejak kecil, tapi ternyata ketika saya menanyakan 2 pertanyaan yang mendiagnosa apakah suami saya ini perlu mendengar Injil atau tidak, itu ternyata betul-betul dia tidak bisa menjawab 2 pertanyaan yang saya ajukan. Sehingga wah, ini ternyata suami saya perlu kabar baik. Ketika saya sampaikan kabar baik itu, baru saat itulah dia paham tentang iman yang seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap kami, seperti itu. Nah, ketika saya kembali mengajar Bapak Ibu, anak-anak boring karena pelajaran sebentar dulu. Ya. Pertanyaan apa?
Dua pertanyaan tuh, coba jelaskan. Dua pertanyaan ini menyangkut masa depan setiap kita yang pasti kita akan mengalaminya. Setiap masalah kan kita berbeda-beda Bapak Ibu ya, tapi setiap kita pasti mengalami yang namanya kematian. Dan waktunya bisa kapan saja, apalagi kita yang sudah memasuki usia indah ya, bukan usia lanjut Bapak Ibu, usia indah begitu. Nah, pertanyaannya itu sungguh membuat saya itu waktu itu masih muda nggak berpikir gitu loh, tentang kematian itu nggak berpikir. Tapi saya ditanya, seandainya Bu Vita meninggal dunia hari ini, Bu Vita yakin nggak pasti masuk surga? Saya terdiam Bapak Ibu, mau menjawab tidak yakin itu malu, menjawab yakin itu tapi sebenarnya ragu juga begitu ya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Dan akhirnya saya mengikuti materi itu hari pertama sebenarnya saya mau pulang saja karena waduh ini 5 hari loh. Sedangkan kita maunya refresh kan, guru-guru sudah berkutat dengan masalah-masalah di sekolah dengan anak-anak. Ini masih dibebani dengan harus belajar, ujian dan sebagainya seperti itu. Tapi ternyata hari pertama itu sungguh-sungguh saya mendapatkan berkat. Karena baru saat itulah saya memahami iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Karena sebelumnya saya tidak terlalu paham Bapak Ibu, walaupun sudah sekolah minggu seperti itu ya, ternyata saya kurang paham. Nah akhirnya yang saya lakukan ketika saya kembali mengajar, anak-anak pelajaran mat sudah hampir selesai, mereka sudah pusing begitu ya, langsung saya suruh tutup buku, saya cerita Injil secara bertahap. Dan ternyata itu mereka nantikan setiap hari. Karena setelah saya mengikuti retreat itu, saya baru disadarkan, Vita, bukankah ini setiap hari kamu ketemu dengan jiwa-jiwa? Lalu bagaimana dengan mereka? Kalau kamu tidak mengabarkan kabar baik ini, mereka itu akan jadinya seperti apa? Karena banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak paham tentang iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Apalagi kalau zaman sekarang, Bapak Ibu ya, ada segala macam iman yang diajarkan di luar sana. Ini yang membuat kita kadang-kala kalau tidak paham tentang dasar iman kekristenan bisa goyah. Seperti itu. Dan itu akhirnya berlanjut terus Bapak Ibu, akhirnya saya karena ternyata mengabarkan kabar sukacita atau mengabarkan Injil itu membawa dampak bagi saya secara pribadi, sukacita terus-menerus, tapi ternyata juga kalau mengabarkan Injil itu enggak segampang yang orang bilang ya, wah kalau cerita Injil orang pasti terima. Oh enggak, karena kita ini hanya alat, sedangkan yang bekerja itu Roh Kudus. Kalau kita memberitakan, orang itu percaya, saya nggak boleh sombong, kan bukan saya. Kalaupun dia nggak mau terima, Bu. Ya, kalaupun dia nggak mau terima kabar itu. Ya. Sebentar Bu, itu Vita. Ada Pak Karel mau sampaikan. Ya. Ya, mau nanya Ibu. Itu sekolahnya sekolah swasta apa sekolah Kristen Bu? Saya maksudnya SMA-nya Pak? Ya. Saya dari SMP, SMA itu sampai kuliah itu di negeri Pak. Oh negeri. Ya. Tidak, yang Ibu ngajar di sekolah itu untuk didik anak-anak itu katanya tadi setelah matematika mereka jenuh, Ibu cerita tentang penginjilan, itu sekolah Kristen apa sekolah? Oh ya, saya mengajarnya di sekolah Kristen Pak, tapi yang masuk di situ murid-muridnya nggak semua orang Kristen. Oh ya, oke. Ya, makasih Bu. Makasih. Oke, bisa saya lanjut? Lanjut Bu. Ya. Lanjut. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu, akhirnya pengalaman itu langsung saya terus lakukan, mengabarkan kabar baik itu khususnya untuk kepada saudara-saudara yang non-Kristen. Tapi saya mengalami banyak hal, saya dimusuhi, saya dibenci, banyak hal. Tapi saya terus minta hikmat Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya masih terus mengasihi mereka, pergi ke rumah mereka, walaupun begitu saya datang pintu ditutup Bapak Ibu ya. Tapi saya, Tuhan, apa ini yang saya harus alami? Tapi saya enggak mundur Bapak Ibu. Saya terus berusaha untuk mendekat dengan mereka dengan banyak cara ya Bapak Ibu. Akhirnya sampai hari ini mereka mau untuk membuka pintunya, bahkan mau mendengar kabar baik yang saya ceritakan, walaupun dalam akhirnya saya tanyakan mau nggak terima Tuhan Yesus, maaf kalau itu saya nggak mau karena saya sudah punya nabi sendiri yang saya percaya. Oke. Akhirnya saya ketika mereka menolak saya bilang oh enggak apa-apa, yang penting tugas saya itu sebentar Bu Vita, ya, jangan terlalu cepat,
Ibu Vita berani menginjilin orang, apakah sebelum itu dibekali teknik-teknik Iya bagaimana Pak, yang pasti ya, dibekali. waktu di retreat ya? Ya, Oke, apa silakan. perlu diceritakan Pak tekniknya? Ya singkat boleh. Oh ya, Hmm. sebenarnya kita ini Bapak Ibu kan dikasih jari itu pada umumnya orang yang normal 5 ya, nggak ada Ya. yang lebih. Kalau itu berarti orang istimewa kalau jarinya lebih dari 5. Nah ini yang saya diingatkan untuk dengan jari 5 ini saya bisa menceritakan kabar baik itu dengan cara yang sangat mudah. Oke. Jadi, saya menanyakan 2 pertanyaan diagnostik dulu karena ini untuk mendiagnosa. Sebelum saya cerita kabar baik dengan jari, itu saya harus menanyakan 2 pertanyaan yang untuk mendiagnosa orang yang harus saya kasih kabar baik. Yang pertama tadi ya, kalau seandainya meninggal dunia hari ini, yakin nggak pasti masuk surga? Banyak orang, bahkan orang Kristen itu dia tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih alasan kita diizinkan untuk masuk surga? Ini juga banyak orang menjawab bahwa harus dengan cara berbuat baik untuk masuk surga. Memang kalau harus berbuat baik, harus sebaik apakah kita? Tentu sebaik-baiknya, tapi kan menurut kita manusia. Sedangkan yang punya surga bukan kita. Maka harus ada kabar baik yang perlu kita dengar. Seperti itu yang saya awali, Bapak Ibu ya. Kemudian pakai 5 jari ini, yang pertama, jari jempol ini menggambarkan tentang anugerah. Jadi anugerah itu diibaratkan jempol begitu ya. Kemudian jari telunjuk ini menggambarkan manusia karena manusia itu suka menunjuk-nunjuk orang kan Bapak Ibu. Padahal kalau kita menunjuk orang, yang menunjuk diri sendiri itu lebih banyak kan begitu ya. Kemudian setelah cerita tentang manusia yang berdosa, cerita tentang Allah. Allah itu kalau jari tengah ini berarti jari yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Ini menggambarkan Allah di tempat yang maha tinggi. Kemudian setelah cerita Allah itu cerita tentang Kristus. Kenapa Kristus itu diibaratkan jari manis? Karena Kristus itu adalah ikatan yang termanis dalam hidup kita. Dan yang terakhir cerita tentang iman. Iman itu diibaratkan jari kelingking, karena jari kelingking itu yang terkecil, tapi ini dampaknya luar biasa. Kalau kita memiliki iman sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, maksudnya seperti itu. Nah, jari-jari inilah yang terus kita bawa, nggak mungkin kita taruh di rumah kan Bapak Ibu ya, karena ini anggota tubuh kita. Cara bercerita saya itu sangat mudah, garis besarnya Bapak Ibu, tapi kalau cerita saya detail ya. Tapi ini garis besarnya saja. Sebenarnya hidup kekal atau surga itu diberikan sebagai anugerah dalam setiap hidup kita. Sayangnya semua manusia itu tidak dapat menerimanya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Dengan usahanya manusia itu mustahil untuk mencapai surga. Karena dengan cara berbuat baik bagaimanapun tidak mungkin. Mustahil. Maka harus ada cara yang berbeda, yaitu caranya Allah. Allah itu sifatnya kasih sekaligus adil. Maka untuk menunjukkan kasih dan keadilannya, Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam diri Kristus. Nah, Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan apa yang dilakukannya? Allah menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dan sebelum mati dia berkata, sudah selesai, yang artinya semua hukuman dosa kita sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Dan anugerah hidup kekal ini hanya dapat kita terima dengan iman. Nah, iman itu ternyata ada yang tidak menyelamatkan dan ada yang menyelamatkan. Nah, iman yang tidak menyelamatkan, itu yang pertama, iman yang melompat dalam gelap. Mungkin ya, kita sejak kecil sudah menjadi Kristen, tapi ketika ditanya kenapa kamu pergi ke gereja, ini ya karena orang tuaku sudah orang Kristen, maka aku harus ke gereja. Banyak anak-anak muda yang saya layani itu menjawabnya seperti itu Bapak Ibu. Karena dia lahir di keluarga Kristen. Artinya, iman yang melompat dalam gelap ini sebenarnya dia tidak tahu siapa yang diandalkan. Nah, bahayanya apa? Dia akan mudah terombang-ambingkan, apalagi kalau ketemu dengan pasangan yang tidak seiman. Gampang pindah haluan, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, iman yang sebatas di akal saja. Tahu banyak tentang Tuhan Yesus, tapi sayangnya tidak ada pengandalan, hanya sekedar tahu. Banyak nggak orang Kristen kayak gini? Banyak sekali. Karena Senin sampai Sabtu itu kumat begitu ya, minggunya tobat.
kembali lagi Senin sampai Sabtu kumat. Nah, ini yang terjadi. Waduh, kalau hari Minggu manis sekali menyambut jemaat, tapi Senin sampai Sabtu dia tidak menjadi berkat dalam orang-orang terdekatnya, malah menjadi batu sandungan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu iman yang sementara. Nah, iman yang sementara ini sudah mengandalkan Yesus, tapi hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini saja. Mungkin kita hidup ini, Bapak Ibu ini, Bapak Andre katanya sudah 72 tahun ya Pak, masih muda tapi. Ya, 7 udah. Iya, mungkin kita di dunia ini dikasih usia panjang, mungkin bisa sampai 100 Bapak Ibu. Tapi kan tidak bisa mungkin lebih dari itu ya. Tetap kita ada batas usia yang harus meninggalkan dunia ini. Nah, di dalam dunia ini kita sudah mengandalkan Yesus. Segala sesuatu kita sudah berdoa mengandalkan Yesus, tapi sayangnya malah untuk kehidupan kekal, untuk pergi ke surga mengandalkan kebaikan kita, pelayanan kita, harta kita. Nah, ini tidak bisa kan? Karena mulut kita cuma satu Bapak Ibu ya, dari mulut yang sama sumber kebohongan tapi juga sumber kebaikan ini keluar dari mulut yang sama. Mata kita juga dua, tapi sumbernya sama ya Bapak Ibu, melihat kebaikan juga melihat keburukan. Otak kita juga sumber kebaikan, pikiran yang baik, tapi juga sumber pikiran yang jahat. Sehingga kalau kita mengandalkan kebaikan untuk masuk surga itu nonsen, nggak bisa ditimbang. Kan di luar sana diajarkan ya bahwa nanti kalau mati kebaikan itu ditimbang, kalau kebaikannya banyak, dosanya sedikit, pasti masuk surga. Nggak bisa, karena satu dosa saja itu sudah mencemari seluruh kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian iman yang menyelamatkan itu harus seperti apa? Harus tahu. Tahu itu apa? Kalau Bapak Ibu saat ini dengan saya, ini tahu atau mengenalkan kita sudah bincang-bincang ya, apalagi Pak Andre sudah nelpon saya secara pribadi, kemudian tanya saya ini suaminya siapa dan sebagainya, anaknya gimana dan sebagainya. Sudah tanya, apakah itu berarti Bapak Andre mengenal saya? Kira-kira belum ya Pak ya? Jauh, Hanya jauh. sekedar tahu. Nah, kalau kita dengan Tuhan jangan sampai hanya sekedar tahu saja, tapi betul-betul harus mengenal secara pribadi. Nah, mengenal secara pribadi itu berarti harus Ya, silakan. ya Pak. Pak Peter. Iya. Peter mau Coba sampaikan. kita, ya itu sudah terlalu panjang tadi. Oh Ibu, ya, Pak, oke. dari kesaksian Ibu untuk mulai dari ke suami tadi, dari awal itu. Ya. Bagaimana setelah retret, terus Ibu kasih 2 Menginjili suami, pertanyaan. Ya. Tadi kan Ibu menjelaskan teknisnya itu ya. Iya, betul Pak. Ibu kasih testimoni aja tentang. Oh ya. Ya. Ya, yang pasti Bapak Ibu ya, kalau orang tidak bisa menjawab 2 pertanyaan itu dengan benar, berarti dia masih mengandalkan diri sendiri untuk masuk ke surga, itu artinya dia perlu mendengar kabar baik. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya di situ. Tadi metodenya itu saya sudah jelaskan secara singkat karena Pak Andre minta. Dan banyak ya yang saya injili ini bukan karena saya, ini pekerjaan Roh Kudus. Orang itu mau terima Tuhan Yesus, bahkan sekarang menjadi rekan sepelayanan saya, Bapak Ibu. Orang dari nol. Dan juga ponakan saya 2 bulan yang lalu dari Muslim, dia mau terima Tuhan Yesus secara pribadi. Ini betul-betul saat ini Bapak Ibu, Injil itu diberitakan banyak orang yang sebenarnya mau terima Tuhan Yesus, tapi masih belum naik ke permukaan. Mereka masih tiarap Bapak Ibu. Karena mereka ini apa maksudnya masih ada takut juga ya kalau dari non. Karena dari non itu mereka mengalami penyiksaan dan sebagainya, itu dialami oleh orang-orang yang saya menangkan itu sehingga sampai terusir ya. Ya, sampai akhirnya terusir dari tempat tinggalnya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Karena ini bukan saya bekerja tidak sendiri, Bapak Ibu ya, bekerja secara tim. Maka kalau ada masalah orang yang seperti ini, saya bicarakan dengan tim. Akhirnya ada orang-orang yang menolong untuk memindahkan keluarga ini pindah ke lingkungan yang baru, disewakan rumah, anaknya sekolah juga harus pindah dan sebagainya seperti itu. Karena betul-betul mengalami penyiksaan yang luar biasa. Termasuk juga dengan keluarga yang saya menangkan, dia diusir dari keluarganya. Akhirnya saya tampung sementara akhirnya karena ini masih ada hubungan famili dengan saya, tapi sekarang dia sudah mandiri, keluarganya sudah enggak istilahnya enggak gubris ya, enggak lagi mencari dia untuk disiksa dan sebagainya karena anak perempuan ini. Akhirnya dia sudah dengan sekarang bebas untuk pergi ke gereja dan juga barusan dibaptis. Seperti itu Bapak Ibu yang saya alami. Oke, Bu Vita, saya mau tanya. Pernahkah Ibu Vita mengalami penolakan bahkan tuduhan, wah ini
Vita ini kristenisasi. Nah, mengalami itu apa yang Ibu Vita lakukan? Oke, teman-teman, Iya, kalau pernah. yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Jangan sampai saat-saat terakhir. Ini sudah tinggal Bu Vita tinggal 10 menit lagi nih saya lihat. Oke, silakan Bu Vita. Saya langsung jawab ya Pak. Saya pernah mengalaminya. Karena saya selain menjadi guru, saya menjadi pimpinan sebuah yayasan yang istilahnya melayani anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan 4 bidang, yaitu pendidikan dilayani juga, kemudian fisik dikasih istilahnya vitamin dan sebagainya supaya dia tetap sehat, kemudian sosio emosionalnya juga kita tangani, dan pendidikan kerohaniannya juga kita layani. Nah, saat itu saya memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang kami layani, waktu itu sekitar 300 kakak ya yang kami layani, anak-anak yang kami layani itu. Nah, ketika saya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin karena ada keluarga yang saya menangkan ini, saya didatangi polisi, katanya saya kristenisasi, lalu saya dibawa oleh Babinsa itu ke kelurahan, dan di situ saya dikupeng dengan banyak aparat, saya mau dimasukkan penjara dan sebagainya. Saya itu cuma satu hal yang saya lakukan, saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk saya bisa menjawab. Ketika saya ditanya, saya cuma satu yang saya jawab. Maaf ya Bapak Ibu, saya ini menaungi 300 kakak, anak-anak kami biayai sekolahnya, kami bina dengan baik, juga dikasih keterampilan. Nah, karena yang melayani kami semua adalah orang Kristen, tentu saja apa yang saya lakukan itu secara Kristen, karena itu yang kami tahu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menuduh kami kristenisasi dan mau menutup, silakan, saya tambah senang kalau ditutup. Wah, mereka kaget Bapak Ibu. Karena kok tambah senang ditutup begitu ya, apalagi saya katanya mau dipidanakan begitu. Tapi saya tenang saja, Tuhan kasih ketenangan. Tapi Bapak Ibu tolong ya, ketika ditutup ini saya akan menyerahkan anak-anak yang kami bina ini untuk Bapak Ibu tangani masalah sekolah, pendidikannya dan sebagainya gimana, vitaminnya gimana, dan Bapak Ibu bisa melihat apa yang kami lakukan. Apakah kami mengajarkan hal yang buruk? Silakan dipantau dulu, saya dilihat ketika saya melayani anak-anak itu seperti apa. Saya menunggu. Jadi kalau hari ini saya dipidanakan, belum ada bukti, saya tidak mau. Dan saya akan melawan, saya begitu. Saya tidak takut, karena saya juga istri anggota. Saya bilang gitu, Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi, Bapak Ibu, saya mengundang mereka ke tempat pelayanan kami, tapi mereka sampai hari ini tidak memidanakan saya. Itu berkat bagi saya. Betul-betul sampai semua tim yang ada, anak-anak buah saya itu sampai nangis, aduh Bu Vita dibawa ke kantor polisi ini, gimana dan sebagainya. Tapi teman-teman doakan aja. Jadi itu Bapak Ibu, ketika kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang, Tuhan juga akan memampukan kita bisa menjawab dengan tenang, dan juga akan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Karena sebenarnya yang dilawan itu bukan Vita, tapi Tuhan kok. Itu karena saya miliknya Tuhan, itu aja. Amin. Ya, itu Pak Andri. Lokasinya di mana Ibu? Lokasinya pembinaan itu di mana Ibu? Di Malang Pak. Di itu Ya, Malang. waktu itu kantornya di Jalan Timur dekat pemakaman yang tiap hari tertentu itu ada banyak orang datang untuk sembahyang yang pakai putih-putih itu loh Pak. Ya. Di situ. Oh. Di Malang. Jadi di Malang Kota ya, Iya. tempatnya pembinaan yang Iya. orang 300 itu di Malang Kota ya. Tapi sekarang saya sudah nggak melayani di situ, saya serahkan ke teman. Saya sekarang full time untuk penginjilan Pak. Jadi tugas saya melayani orang-orang di daerah Jawa Timur. Jadi akhirnya sering pergi ke luar kota untuk melayani di gereja-gereja, memperlengkapi gereja-gereja untuk jemaat-jemaat yang mau kami perlengkapi dengan cara penginjilan yang efektif itu. Ya, saya Pak Bu Vita. Iya Pak. Orang tua Bapak Ibu kan belum mengenal Tuhan Yesus waktu itu. Bagaimana Ibu Vita memperkenalkan siapa Yesus? Ceritakan singkat. Waktu itu kami kecil itu, kami yang duluan pergi ke sekolah minggu, orang tua belum terima. Dan orang tua saya itu Bapak, itu Auri, waduh, apa ya kalau dibilang agak kejam gitu loh Bapak Ibu. Anaknya itu sering disabeti sama sabuk kopel itu ya. Kalau nakal sedikit kopelnya yang kerja. Nah, akhirnya yang terjadi itu ketika saya pulang dari gereja, saya itu bawa peraga-peraga yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu.
Saya Oke. ceritakan kepada orang-orang di rumah, Pak, ini loh aku dapat ini, Bapak mau nggak ceritani apa yang aku dapat? Ya pertama nggak mau Bapak Ibu, apa itu? Gitu ya. Tapi ibu saya mau. Akhirnya ibu saya yang pertama terima Tuhan Yesus, kemudian kemudian bapak saya. Tapi bapak saya terima Tuhan Yesus 1 tahun setelah itu dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan lah, dia sudah terima Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Yes. Ya, ya. Itu peraga dari mana yang Ibu Vita dapat? Kalau sekolah minggu itu kan setiap kali pulang itu ada entah mewarna, ketika cerita tentang surga itu ada gambar mahkota, itu yang dibawa pulang anak-anak gitu Pak. Oke. Itu yang diceritakan oleh setiap anak-anak yang pulang dari gereja. Dan juga untuk kakak pembimbing itu biasanya mengunjungi ke rumah, ketemu dengan orang tua. Tapi bersyukurnya orang tua waktu itu nggak melarang ya kami untuk pergi ke gereja. Tapi tetangga malah yang ketika kami mau pergi ke gereja, waktu itu tetangga mengejar kami, saya sampai mau dilempar sama batu, tapi untung nggak kena. Itu beberapa kali itu terjadi. Tapi akhirnya Tuhan menangkan ya, lindungi sampai saya bisa jadi seperti sekarang. Oke. Jadi saya mau tanya sekarang. Oke, teman-teman silakan buka mikrofon kalau mau tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Bu Vita, adakah saudara kandung Bu Vita atau ponakan atau ya saudara dari pihak istri atau pihak ibu saat pihak bapak yang belum terima? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Oke. Mereka Apa itu yang ibu sebenarnya, lakukan? tetap saya terus mendampingi mereka tiap kali ke rumah. Saya bersyukurnya rumah itu jadi istilahnya jadi tempat untuk saudara berkunjung. Jadi akhirnya yuk makan bersama dan sebagainya. Di situ saya cerita apa yang saya alami, kemudian saya kaitkan selalu dengan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saudara itu bilang, ini loh apa saya dipanggil Umi. Ya ini Umi ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi katanya kayak apa guru-guru ngaji itu loh Pak ya, itu yang mereka katakan. Tapi ketika saya cerita dengan Tuhan Yesus, mereka mengerti dan mereka mendengar. Tapi kembali lagi mau nggak terima Tuhan Yesus, mereka diam. Tapi ternyata setelah saya dekati, kenapa sih kamu sudah tahu kebenaran nggak mau terima Tuhan Yesus? Itu karena di sekitar mereka Bapak Ibu itu banyak bantuan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar situ kalau mereka mempertahankan iman. Karena dulu sebenarnya ponakan saya ini juga Kristen, tapi akhirnya menikah dengan orang yang non. Waduh, ini akhirnya nggak berani. Waduh, kalau nanti saya meninggalkan dan terima Tuhan Yesus, saya nggak akan dapat bantuan yang seperti yang saya dapatkan sekarang. Itu yang terjadi. Kemudian juga kakak kandung saya, sampai saat ini saya dampingi, tapi dia nggak berani terang-terangan karena suaminya, padahal sudah pensiun ya dari TNI Bapak Ibu, tapi masih keren banget gitu ya, karena dia orang yang non Kristen, itu dia ketakutan sama suaminya, jadi sampai saat ini nggak berani terang-terangan. Jadi akhirnya saya cuma video call juga dengan anak-anak untuk mendampinginya seperti itu. Oke, waktu saya ada monitor ini 25 menit. Saya hanya punya waktu 5 menit untuk Bu Vita. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan buka mikrofon. Oke, saya tanya Bu Vita, ada mungkin saudaranya Ibu Vita yang sudah Kristen oleh karena perkawinan, dia jadi mualaf, ada nggak? Ya, waktu itu ada Pak. Oke. Tapi apa ya, yang Ibu lakukan? Tetap mendampingi sampai akhirnya kakak saya, ini kakak kandung saya. Jadi dia menikah dengan orang non, akhirnya menikahnya secara Muslim ya. Tapi dia bilang aku nggak bisa ikut agamamu. Tapi suaminya kan menekan. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Akhirnya sampai kakak saya ini sakit harus cuci darah, baru dia ditanya, kalau kamu ini loh mati nanti itu mau dikubur secara Muslim apa Kristen? Kakak saya digitukan Bapak Ibu. Akhirnya kakak saya itu berkata, aku tetap ikut Tuhan Yesus, aku tidak bisa. Akhirnya kakak saya itu diserahkan ke saya dampingi sampai dia nggak tahan. Kakak saya itu bilang begini, Fit, aku sudah nggak tahan, aku sudah sakit semua karena 1 minggu harus cuci darah 2 kali Bapak Ibu ya, gagal ginjal. Ya. Lalu saya bilang, Mbak, kalau Mbak saat ini sudah nggak tahan, mau nggak
pulang ke rumahnya Tuhan Yesus, yuk kita doa penyerahan. Lalu saya ajak malam itu, dia doa penyerahan, paginya dia enggak ada Bapak Ibu. Dan saya yang mengurus semua pemakaman dan sebagainya, sampai ibadah penghiburan pun diizinkan oleh suaminya. Tapi Puji Tuhan. suaminya sampai hari ini belum mau terima Tuhan Yesus. Ya, oke. Oke, masih belum ada yang tanya teman-teman ya. Oke, saya akan tanya lagi. Sebelum waktunya habis, ya, sebelum waktunya habis. Halo? Saya boleh tanya, Bu Inggit. Oh, Bu Inggit. Oke, silakan Bu Inggit. Iya. Monggo. Bu Vita, saya mau tanya bagaimana dengan suami dan anak-anak setelah semua ikut di dalam pelayanan Bu Vita? Itu saja. Oh iya, suami sangat mendukung Ibu, anak-anak juga. Bahkan ini saya barusan mantu kurang lebih 3 bulan yang lalu ini dapat dapat anak mantu juga yang aktif pelayanan seperti itu. Wow. Oh, luar biasa. Rencana Tuhan Super. indah. Iya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saat-saat terakhir ya, saya lihat 3 menit lagi. Ya, Pak Andre, saya mau tanya Pak Andre. Ya, terima kasih Ya, silakan. Ibu Silakan. Vita ya. Sebagai manusia biasa ya, minta maaf kalau saya tanya. Sebagai manusia biasa ya, kita tentunya punya kelemahan ya. Dan itu saya kira tidak bisa dipungkiri ya. Pernahkah Ibu suatu saat ya dalam pelayanan misalnya itu merasa, kok Tuhan kok begini ya? Apa yang diharapkan kok tidak terjadi, kok begini ya? Mungkin Bu, mungkin. Iya. Komplain sama Tuhan. Oh, ya, iya, bagus Pak. juga. Ya, secara manusia karena masih hidup dalam daging, masih bisa jatuh ke dalam dosa ya Bapak Ibu. Saya pernah mengalami itu dan barusan ini aja rasanya pengen mundur dari pelayanan karena ya, ada masalah intinya dari rekan dan sebagainya, kok begini ya Tuhan, aku mau mundur, tapi Tuhan tolong jangan kehendakku yang jadi tapi kehendak-Mu yang jadi. Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu saya doanya, langsung dikasih jawaban Bapak Ibu beberapa hari kemudian, yang membuat saya semangat lagi, sukacita lagi seperti itu. Ngalami lah Bapak Ibu, naik turun itu ngalami saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Andre. Waktunya habis Pak Andre. Sudah habis, pas. Oke, mantap. Oke, terima kasih Bu Vita atas kesaksian yang memberkati kita ya. Jadi di Zoom kompak siang ini. Jadi saya percaya ya, orang yang sungguh-sungguh percaya pasti selalu bersyukur dan senang menceritakan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Karena firman Tuhan ya di Mazmur 9 ayat 2 berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Dia dahsyat, dia luar biasa. Bersyukur untuk perbuatannya yang nyata atas kita ya. Jadi keberhasilan tidak saja datang dari usaha kita, melainkan yang paling utama adalah datang dari Tuhan. Kan firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3 kan bicara apa? Yang hatinya teguh, kau jagai. Seperti Bu Vita kan dipanggil, mau dipidana lah. Ya ternyata apa? Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. 1, bersyukur pada Tuhan. Sesungguhnya bagi orang yang percaya, rohnya telah ditempatkan pada kita sebagaimana penolong. 2, Roh Kudus bekerja mendatangkan damai sejahtera bagi kita. 3, sebab kepadanya sepenuhnya kita percaya. Hari ini sampai selama-lamanya. Allah adalah kunci sukses kita. Percaya dan berharaplah hanya kepadanya. Teruslah melangkah bersama Yesus. Karena hanya dialah sumber pertolongan kita. Mendekat kepadanya berarti kita memiliki jaminan kehidupan. Sebab dia akan menyertai kita dalam segala hal. Seperti biasa, saya bacakan pantun ya. Bapak tani menanam
duku. Duku ditanam supaya menghasilkan. Selamat siang, wahai teman-temanku. Tetap setialah dalam menghadapi ujian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Monggo, Pak Karel, silakan. Oke, ya. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Bu Vita untuk kesaksiannya pada siang hari ini yang menguatkan kita. Amin. Supaya kalau kita menghadapi tantangan itu ada jalan keluarnya. Yang pertama itu doa. Ya. Sebab banyak kali kita manusia, kalau ada persoalan itu logika yang duluan berjalan. Nah ini, itu ya. Logika, wah tidak bisa begitu, tidak bisa begini. Ini. Tapi ya, firman Tuhan katakan bahwa semuanya masalah yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih Bu Vita. Di Malang, di mana Bu Vita? Mikrofonnya mati. Saya daerah Sukun, Pak. Sukun. Oh, dari Sukun ya? Pak Karel sering ke Malang itu. Lowok Waru. Dekat PBAG ya? Ya. Tetangga Ya. saya. Tetangga. Ya. Oh, dari mana? Dia orang Malang. Saya Malang. Oh, ya. Oke. Ya. Di Terima Rampal, kasih Mbak. ya. Oh iya, Ibu Hana, Ibu Inggit. Oke. Bu Hana di mana? Di Di Rampal. Rampal, Pak. Rampal. Iya. Tentara juga. Anak Iya. kolong juga itu. Iya. Anak orang ya? Iya. Nanti besok dia jadwalnya Iya, kesaksian. Pak. Iya. Saya sering ke Sawo Jajar, Ibu. Mau jajar ya dekat situ, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih sudah bersama kita. Masih ada Ibu. Selamat sore, Ibu Maria. Ya, Ibu Maria Genek dari Nabire ya. Sudah jam Wow. 4 sore. Ya, Wow. Nabire kan beda 2 jam kita. Selamat sore, Ibu. Ya. Nah, sore juga Janung dari Papua Tengah. Pak Siswanto ini Arema,